Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Urip Daryanto, yang akan menyampaikan ulas berita di channel Blora TV. Pemirsa, rencana pendirian kantor imigrasi di Blora semakin dekat saja. Yakni, saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi faktual lapangan. Di tahapan ini, sejumlah tim dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan atau IMIPAS RI, Rabu 13 Agustus 2025, mulai diterjunkan ke Kabupaten Blora. Tim tersebut terjun ke Blora dalam rangka untuk meninjau sekaligus memverifikasi data-data dan kelengkapan syarat dalam pembentukan kantor imigrasi. Kedatangan tim dari IMIPAS RI itu diterima oleh Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, di ruang rapat Wakil Bupati. Di acara yang diwarnai dengan diskusi bersama itu, ikut mendampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala DMP TSP Blora, BKPSDM Blora, BPPKAD Blora, Dinrum Kimhub Blora, serta Camat Blora dan Camat Jepon. Usai diskusi, tim melakukan tinjauan ke sejumlah lokasi, mulai dari MPP Blora, Kecamatan Jepon, Bandarang Loram, hingga lokasi pembangunan kantor imigrasi, yakni di wilayah Kelurahan Mlangsen, Blora Kota. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pati, Ahmad Zaini, yang hadir bersama tim, menyampaikan kunjungannya bersama tim ke Blora dalam rangka melakukan verifikasi faktual lapangan. Kita akan melaksanakan verifikasi lapangan. Verifikasi faktual lapangan ini sangat menentukan dan penting dalam pendirian kantor imigrasi di Blora ini, ungkap Ahmad Zaini. Kita akan memberikan ke sini untuk verifikasi, untuk memastikan scoring itu tetap, jelas Ahmad Zaini. Setelah kita mengajukan, ini adalah verifikasi lapangan. Verifikasi faktual lapangan ini adalah sangat menentukan, Bu Deji. Verifikasi faktual terkait pelaksanaan kegiatan pembentukan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI kelas 1 TPI Blora, mohon maaf. Dan ini Lebih lanjut, ia menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi fokus verifikasi, yakni mulai dari ketersediaan lahan untuk kantor imigrasi, terkait dengan kantor atau gedung yang digunakan untuk operasional sementara, hingga terkait dengan unsur sumber daya manusia untuk kantor imigrasi. Sementara itu, Arif Rahman Wicaksono, salah satu tim verifikasi dari Setjen Kemen IMIPAS, mengungkap bahwa untuk setiap pembentukan kantor imigrasi wajib didahului dengan evaluasi lapangan. Nantinya, hasil dari laporan tim evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk pertimbangan, dan tim akan menyertakan beberapa dokumen pendukung. Ini tujuan kami pada hari ini untuk melakukan verifikasi lapangan. Kami hanya memverifikasi apa yang berada di lapangan. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan yang diusulkan ke kita? Jelasnya, beberapa hal yang akan diverifikasi mencakup status lahan dan bangunan. Selanjutnya adalah sarana-prasarana yang saat ini dipakai, termasuk MPP. Lalu terkait alokasi anggaran, surat dukungan Pemda untuk pembentukan kantor imigrasi, hingga kaitannya terkait dengan alokasi SDM, juga berkaitan dengan data pelayanan MPP. Proses hibah. Sementara itu, Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Blora siap mendukung upaya pendirian kantor imigrasi di Blora. Sebagai tindak lanjut rencana pendirian kantor imigrasi di Kabupaten Blora sangat mendukung keberadaannya, jelas Wabub. 17 Agustus baru kita nanti minta waktu untuk berkoordinasi. Terus untuk masalah hibah. Untuk masalah lain-lainnya nanti akan Bu Dani menjelaskan dari BKD, dari LH, atau mungkin dari yang... Kemudian lanjut Wabub ini, terkait teknis seperti hibah tanah untuk pembangunan kantor tersebut saat ini tengah dalam proses dengan kementerian. Untuk teknis lainnya akan dibahas lebih lanjut. Terkait dengan hibah tanah, alhamdulillah kita sudah berproses. Namun keberadaan proses ini masih di kementerian, paparnya. Terpisah, Kepala DPMP TSP Blora, Bondan Arsianti, mengungkapkan bahwa saat ini di MPP Blora bersama dengan kantor imigrasi Pati telah menggelar layanan keimigrasian, salah satunya paspor. Peminatnya pun tak hanya berasal dari Blora, tapi juga dari Bojonegoro, Ngawi, Tuban. Adapun lokasi pembangunan kantor imigrasi Blora berada di Kelurahan Mlangsen, yakni di sebelah utara kantor Kecamatan Blora, dengan luas sekitar 7.821 meter persegi. Saat ini untuk hibah tanah tersebut masih dalam proses dengan kementerian. Selain itu, lanjut Bondan, juga telah disiapkan bangunan kantor OPT sementara kantor imigrasi bertempat di Aula Kecamatan Jepon, termasuk mes pegawai kantor imigrasi yang terletak di rumah dinas Camat Jepon.
perso persis posisinya karena beliau asli Blora, jadi sudah perso persis. Ini luasannya di 7.800. Nah, tanah ini secara FDTR itu masuk di kawasan pemukiman perkotaannya Mbak Esti. Ya, masuk di kawasan pemukiman perkotaan. Jadi sebenarnya tidak dilarang gitu untuk didirikan bangunan di dalamnya ya. Tidak masalah. Nah, hanya saja saat ini Blora sudah menyediakan mes, Pak. Ya, Pak Dian ya, Mas Dian ya. Ya, jadi kita sudah cek lokasi di mana bisa dimanfaatkan untuk mes biar tidak perlu bolak-balik dari Pati ke Blora. Jadi kita siapkan mes untuk teman-teman imigrasi, tempatnya di Kecamatan Jepon. Jadi berseberangan dengan lokasi MPP. Nah, jadi tidak terlalu jauh. Sekian pemirsa ulas berita kali ini, semoga bermanfaat. Ikuti ulas berita selanjutnya, tetap di Blora TV tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka!